banyak yang nanya ke saya, Ustadz ini masjid kita mau direbut nih sama orang-orang yang sunnah-sunnah itu gitu loh. Emang kenapa? Ya kita dianggap nggak sunnah gitu. Oh gampang, masjid ente biar nggak pada datang, pakein aja kuburan di depannya. Emang kenapa? Kalau ada kuburannya mereka nggak mau. Oh gitu saatnya. Ya apaan kucing ya kuburin situ, pokoknya ada nisan gitu ceklek. Nah kan ada kuburan nggak boleh di sini kan selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik tentang bid'ah ini. Yang saya tanyakan adalah pokok dari masalah adalah hadis yang kullu bid'atin dolalah. Ini apakah memang jadi pokok permasalahan tentang penerjemahan kullu itu Ustaz? Semua atau sebagian gitu. Nah ini pokoknya satu pertama. Kedua, apakah orang yang sering membid'ahkan zaman sekarang ini ada kaitannya seperti Ustaz tadi katakan masalah politik gitu ya? Apakah ini ada kaitannya dengan politik di Arab Saudi Ustaz dengan Ibnu Saud itu? Kemudian yang ketiga adalah contoh dari Rasulullah SAW yang memakai gamis, kemudian sekarang kembali ke celana cingkrang. Atau apakah itu termasuk sunnah atau bid'ah? Karena Rasulullah nggak pakai celana waktu itu kan, makanya bid'ah yang kita tahu. Ini 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Yang pertama nih, yang Kalau tentang politik, lafadz kulu. politik, Gitu. ah? Ya, tentang lafadz kulu. Ya, jadi sebenarnya begini Pak, mungkin maafnya gini ya, kalau kita mengatakan hadis itu yang jadi masalah, mungkin agak sedikit lancang lah gitu ya. Sebenarnya persoalannya bukan di hadis itu, karena hadisnya dari sisi sanad pun semua sepakat itu sahih gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah istidlal, pemahaman atas hadis tersebut. Dan saya katakan bahwa kebanyakan persoalan kita itu sebenarnya bukan pada perspektif ayat atau hadisnya, tapi pada masalah memahami ayat dan hadisnya. Ya kalau pemahamannya datang dari yang ahlinya sih insya Allah nggak ada masalah, adem gitu ya. Tapi kalau yang memahaminya orang yang dia sendiri tidak punya alat untuk memahaminya, nah disitulah muncul konflik, persoalan dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya kullu bid'atin dolalah, betul tadi ada perdebatan makna kullu itu semua atau sebagian. Tapi para ulama sudah selesai memahami hadis tersebut, tapi hari ini kemudian banyak yang mendistorsi atau yang memahami secara salah keliru dan bahkan digunakan untuk memvonis amalan-amalan di luar kelompok yang dia ikuti gitu kan. Nah ini artinya kan menggunakan, ya sama seperti ini Pak, ada orang yang mengatakan yang sholat itu celaka semua ya, ayatnya fawailul lil musallin. Selesai. Salah nggak ayatnya? Salah nggak ayatnya Pak? Ayatnya nggak salah. Ayatnya nggak salah gitu, tapi pemahaman dia. dia gitu kan. Nah itu disitulah masalahnya gitu. Nah jadi artinya ya lagi-lagi solusinya kalau saya tadi menyebut ya majelisnya pindah yang tempat lain lah biar dia tambah wawasan gitu ya. Atau dalam bahasa hari ini ya pikniknya jangan hanya di situ-situ aja gitu ya, tapi meluas kemana-mana juga. Nah itu seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua barangkali Ustaz Sarwan. Kalau tadi itu Jabariyah Qadariyah itu perdebatannya ada politik di sana, apakah perdebatan hari ini saling membid'ahkan itu juga ada unsur politisnya di sini? Iya, bukan politik praktis yang kenegaraan, tapi politik secara kekuasaan, banyak-banyakan murid, banyak-banyakan majlis taklim. Eksistensi gitu. Iya, kayak gitu kan. Gimana caranya biar masjid itu tuh biar berubah jadi masjid sunnah. Karena selama ini kan masjid bid'ah gitu kan. Nah, jadi biar masjid sunnah gitu. Itu politiknya begitu sebenarnya. Jadi keributan antar orang sih sebenarnya, cuman dicari-cari babnya apa ya, kira-kira pasalnya apa untuk bisa diotak-atik lah gitu. Intinya begitu. Jadi kalau yang tadi yang bid'ah yang di zaman Abbasiyah dan sebagainya memang itu politis untuk menguasai kepemimpinan tertinggi. Tapi dalam skala mikro masjid, majlis taklim itu juga ada persaingan antar ustadz kan, antar kelompok geng ustadz A, geng ustadz B, geng ustadz C gitu kan. Bagaimana nih menguasai masjid itu dan sebagainya. Itu masjid direbut-rebut itu antara kelompok yang sunnah dengan yang ahli bid'ah itu ya kan gitu. Banyak yang nanya ke saya, Ustadz ini masjid kita mau direbut nih sama orang-orang yang sunnah-sunnah itu gitu loh. Emang kenapa? Ya kita dianggap nggak sunnah gitu. Oh gampang, masjid ente biar nggak pada datang, pakein aja kuburan di depannya. Emang kenapa? Kalau ada kuburannya mereka nggak mau. Oh gitu saatnya. Ya apaan kucing ya kuburin situ, pokoknya ada nisan gitu ceklek. Nah kan ada kuburan nggak boleh di sini kan selesai gitu. Gampang sebenarnya itu cara ngusirnya. Nggak usah pakai jimat. Apalagi tadi yang ketiga? Yang ketiga soal gamis. Mungkin gambar yang lagi viral juga ya.
ada gambar yang pakai sarung bid'ah, Hmm. kemudian celana cingkrang sunnah gitu ya. Oh, Nah, gitu. itu biar dijawab langsung Iya, yang Ustaz, ketiga. silakan. Jadi ya sebenarnya ini juga persoalannya karena mispemahaman saja Pak terhadap sumber syariah gitu ya. Kalau dikatakan celana cingkrang itu dalam arti celananya ya, itu adalah sunnah ya fatal sekali. Karena kalau misalnya kita ingin mencari sumber, sebenarnya kan bisa saja mudah kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi misalnya bagaimana pakaian Rasulullah. Nggak ada yang di zaman Rasulullah itu pakaian celana 2 lubang itu nggak ada itu, Bang, gitu. Ya, itu nggak ada gitu, apalagi pakai ikat pinggang atau apa ya nggak ada sebenarnya gitu kan. Tapi kan kita juga harus pahami cara berpakaian Rasulullah itu sendiri kalau dalam perspektif sunnah Nabi sebenarnya bukan sunnah yang juga harus diikuti. Malah kalau misalnya membatasi harus seperti itu, nah itu yang jadi masalah gitu. Padahal sebenarnya ini bagian dari sunnah yang sifatnya sangat luas untuk bisa kita terapkan dalam tradisi yang ada di sekitar tempat kita. Dan bahkan Imam Ahmad sendiri Pak termasuk ulama yang tidak menyukai seseorang berpakaian dengan pakaian yang menyelisihi masyarakat setempat gitu. Apalagi yang jadi lebih masalah lagi, apalagi kalau itu dijadikan semacam untuk memvonis orang di neraka atau tidak gitu ya, gara-gara masalah pakaian gitu. Nah, padahal yang di atas lutut saja Pak masih banyak itu belum dipersoalkan gitu Pak. Maksudnya di atas lutut, di atas betis gitu ya, di atas paha itu masih banyak belum dipersoalkan. Nah, ini yang jelas-jelas kemungkaran kok malah tidak menjadi satu istilahnya common enemy ya, musuh bersama yang harus kita cari solusinya. Dan sedangkan yang masalah-masalah yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh para ulama malah dijadikan alat untuk saling memvonis salah dan benar seperti itu. Saya tuh melihat ada satu jamaah di masjid tempat saya ngisi pengajian, dia itu pakai celana cingkrang, tapi kalau sholat dia pakai kain sarung. Oh, oke. Tapi celananya tetap dipakai, gitu. Saya bilang, ente kalau mau kayak Nabi, itu celananya dibuka, karena Nabi nggak pakai celana di dalam gitu kan, celananya buka. Tapi jangan sarung yang kotak-kotak. Nabi sarungnya nggak kotak-kotak, gitu kan. Apalagi cap gajah duduk, enggak. Cap ontak ngetril gitu kan. Nah, gitu. Jadi kan sebenarnya serba salah aja itu kan. Iya. Jadi bayangin Pak, dia pakai celana, tapi dulu pakai sarung, celananya nggak dicopot. Saya bilang itu bid'ah banget gitu. Mana ada Nabi pakai celana juga, pakai sarung juga. Udah gitu sarungnya kotak-kotak pula. Gitu kan, harusnya jangan kotak-kotak. Ya harusnya ya polos aja, apa warna putih atau apa gitu kan. Nah, cuma dalam hal ini kalau bicara pakaian Nabi, hadisnya sahih itu, bahwa Nabi ketika berdoa angkat tangan ke atas, gitu kan, para sahabat bilang, kami melihat putih ketiaknya. Pak, kalau kita nih, baju begini nih, angkat tangan ke atas, kelihatan nggak ketiaknya? Enggak kan? Gimana caranya? Kok Nabi kalau angkat tangan tuh kelihatan putih ketiaknya? Ketika beliau ruku sujud, ya kan? Kan tangannya agak lebar gitu kan? Itu yang di belakang bilang, kami melihat putih ketiaknya loh, begini. Berarti Nabi bajunya nggak tangan panjang dong. Bahkan bukan tangan pendek juga, pakai kaos singlet apa gimana itu kira-kira. Iya, sama ilmu Muhammadiyah coba baca gitu kan. Nah, harusnya pakaian sunnah tuh singlet, jangan-jangan itu apa gimana. Ya kan, karena kelihatan putih ketiaknya itu, ya kan. Nah, bahkan kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan wanita itu disuruh mengulurkan jilbabnya sampai ke mana? Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Suruh mengulurkan khumur, apa khimar itu kerudung ya, ala juyubihinna. Kemana? Diulurkan sampai mana? Enggak. Ayatnya bukan sampai ala sudurihinna, tapi ala juyubihinna. Juyub itu jamak dari jaibun. Jaibun itu artinya apa? Jaib, bahasa Arab itu apa jaib? Kantong. Nah, kan ini kan masalahnya. Ulurkan kerudungmu sampai ke kantongmu. Kantong tuh di mana? Kalau kita kan kantong di sini, ya kan? Nah, tapi ternyata enggak. Jaib itu adalah kantong di masa Nabi. Kantong tuh di depan, gitu. Siapa yang kalau pakai baju kantongnya di depan sini? Di sini, iya kan di depan sini kan jaib gitu. Jadi kalau tukang kredit. Kita kalau kantong di sini, bid'ah ini nggak sesuai dengan Nabi. Kantong di depan harusnya. Quran loh itu. Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Nah, jaibun itu kantong tuh di depan gitu. Dikasih peniti yang gede kayak kabayan. Gitu kan. Jadi kan
kalau kita mau melakukan rekonstruksi pakaian yang dipakai sama Nabi itu kayak apa, sebenarnya juga bukan gamis yang dipakai sama orang-orang di Saudi itu, enggak juga, gutroh gitu, enggak, shimar itu enggak kayak gitu, ada eagle-nya itu orang Saudi gitu. Di zaman Rasulullah enggak kayak gitu, satu ya. Yang kedua, baju yang dipakai sama Nabi dengan yang dipakai sama Abu Jahal itu sama aja modelnya, kan sama-sama orang Mekah, ya kan, nggak dibedain gitu. Kalau Nabi putih, kalau Abu Jahal hitam, nah itu di film biar gampang penonton bedainnya. Tapi kalau di masa itu kan enggak gitu loh. Jadi pakaian paling sunnah tuh pakaian Abu Jahal sebenarnya kan, ya kan paling cocok sama Nabi, orang biasa zaman kok di satu daerah kan sama bajunya. Nah itu kan kalau diajak ngomong gitu puyeng dia, waduh jangan sampai sono-sono lah, kejauhan. Baik. Saya kira cukup ya Pak ya. Saya batasi pada malam hari ini sampai sekian. Insyaallah sudah ada buku PDF-nya, sudah ada videonya. Insyaallah kita bisa murojaah tentang tema ini. Insyaallah. Maka pada akhirnya saya Wildan Jauhari berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di DU Center ini, dan juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Isnan, kepada Ustadz Ahmad Sarwat. Saya Wildan Jauhari mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.